warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkanlah kami dari tim Cokro Aminoto dengan saya Jamrut Khomaruzaman selaku pembicara pertama yang akan mendudukan mosi perdebatan dalam ranah akademik konseptual serta akan memberikan konklusi dan solusi. Adapun Hesti Rinda Arini selaku pembicara kedua yang akan memaparkan dalam ranah yuridis normatif. Kemudian akan dielaborasikan oleh pembicara ketiga kami, yakni Atira Saraswati dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya kami tegaskan bahwa kami sepakat dalam mosi perdebatan pemindahan ibu kota negara. Sekian dan selamat menyaksikan. Dr. Mukhtar Kusumaatmaja dalam teori hukum pembangunan menyatakan jika peraturan hukum berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Kaitannya dengan mosi perdebatan kita kali ini adalah pemindahan ibu kota negara merupakan langkah yang urgent sebagai sarana pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, pemindahan ibu kota negara ini bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno pernah memindahkan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Jakarta. Secara definitif berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa ibu kota negara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus tingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan suatu negara selayaknya harus benar-benar diperhatikan. Hal ini sejalan dengan alasan mengapa kami menyetujui mosi perdebatan kali ini karena didasarkan pada urgensi pemindahan ibu kota negara itu sendiri, yaitu kepadatan penduduk di Pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan sekitarnya, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, kontribusi ekonomi domestik bruto yang sangat mendominasi. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, pemindahan ibu kota negara diharapkan dapat memenuhi pemerataan pertumbuhan ekonomi, pemerataan penduduk, dan pemerataan pembangunan sehingga mampu mencerminkan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima Pancasila. Kemudian urgensi lainnya ialah potensi ancaman bencana alam dan pencemaran lingkungan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan bahwa rencana ini akan dilaksanakan karena telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045. Sebagaimana konsep yang diusung oleh pemerintah dalam pembangunan ibu kota negara yang baru ini ialah Green Smart City. Yang mana Dewan Juri yang terhormat, perlu digarisbawahi bahwa keberpihakan kami hanya dalam ranah pemindahan administrasi saja dengan harapan pemindahan ibu kota sebagai sebuah pemikiran yang visioner dan menjangkau ke depan untuk bersaing di era global yang kompetitif dan menuju negara yang maju. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh pakar sosiologi perkotaan dan kawasan Profesor Gumilar Rusliwa Somantri bahwa keputusan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah atau keputusan politik negara yang sangat visioner dan strategis. Sekian dan terima kasih. Tujuan mulia negara Indonesia senyatanya telah termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Artinya, pemerintah harus dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya dalam segala bidang kehidupan, termasuk tanggung jawab negara untuk menciptakan kondisi kehidupan rakyatnya untuk dapat hidup layak dan berkelanjutan. Atas dasar itulah, membahas mengenai pemindahan ibu kota negara, maka selaras dengan impian dan 4 pilar visi Indonesia 2045 yang salah satunya pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang arif, terpelajar lagi bijaksana, serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Perkenalkanlah saya Hesti Rinda Arini sebagai pembicara kedua dengan tegas, lugas, dan jelas menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni pemindahan ibu kota negara.
Dewan Juri yang terhormat, pemindahan ibu kota telah disahkan dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari tahun 2022 yang merujuk pasal 18 huruf B ayat 1 UUD RI 1945 terkait sistem pemerintahannya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan bahwa IKN Nusantara menggunakan konsep Green City dan Forest City yang prinsip utamanya adalah mendesain sesuai kondisi alam dan seluruh prosesnya akan merefleksikan rendah emisi karbon. Hal ini Dewan Juri yang terhormat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perjanjian Paris Agreement. Profesor Dr. R. Rijanta MSc, Guru Besar Departemen Geografi Pembangunan UGM menyatakan konsep Forest City yaitu model pembangunan yang berbasis hutan dan kepulauan. Hal ini dipilih menjadi konsep pembangunan ibu kota negara baru. Dalam pembangunan ibu kota negara baru, Dewan Juri yang terhormat selain memperhitungkan urgensi yang ada juga diperlukan keselarasan dengan tujuan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, pembangunan ibu kota negara baru sebagai peluang sekaligus tantangan di mana konsep kota hutan dan kota cerdas diusung sebagai jawaban konseptual atas berbagai kritik dan tantangan yang mengemuka, khususnya untuk mewujudkan keberlanjutan. Dewan Juri yang terhormat, Lawrence M. Friedman dalam bukunya The Legal System menyatakan bahwasanya berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Mari kita amati bersama Dewan Juri yang terhormat, di mana faktor yang pertama yakni substansi hukum. Pemindahan ibu kota negara telah memiliki payung hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan didukung dengan undang-undang yang mengatur di dalamnya seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, peraturan perundang-undangan terkait tata ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup. Subardi, anggota Komisi 2 DPR fraksi Nasdem meninjau Undang-Undang IKN mencerminkan karakter teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Profesor Sajipto Raharjo, bahwasanya Undang-Undang IKN menekankan pada aspek substansi dan kemanfaatan masyarakat, sehingga Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang IKN ini dibutuhkan sebagai kepastian hukum agar pembangunan bisa segera dilakukan. Di mana faktor yang kedua Dewan Juri yang terhormat, yakni struktur hukumnya. Struktur hukum dalam teori ini adalah sistem yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pemerintah daerah khusus IKN Nusantara adalah otorita IKN dengan pertimbangan pasal 18B ayat 1 UUD RI 1945, yakni memberikan ruang fleksibilitas untuk membentuk suatu pemerintahan daerah bersifat khusus sehingga dapat menampung visi misi kelembagaan IKN. Di mana faktor yang terakhir Dewan Juri yang terhormat yakni budaya hukum. Kultur hukum ini adalah sikap manusia terhadap hukum. Pemerintah telah memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur pada 2024 mendatang. Disebutkan dalam jurnal dedikasi berjudul Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara karya Wesleyano, yakni pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini akan memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara maritim. Hal ini juga mendukung perkembangan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami menyepakati pemindahan ibu kota negara untuk mewujudkan ibu kota Nusantara Smart Green City dengan visi kota berkelanjutan dunia dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri terhormat, perkenalkanlah saya Atira Saraswati selaku pembicara ketiga dari tim Pro yang akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dibawakan oleh pembicara pertama dan kedua dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif. Sekali lagi kami dengan tegas menyatakan bahwa kami setuju dengan masih perdebatan kali ini, yaitu pemindahan ibu kota negara. Dewan Juri yang terhormat, mari kita amati bersama. Ada beberapa alasan penting mengapa kami sepakat dengan mosi kali ini. Yang pertama ialah kepadatan penduduk Pulau Jawa. Yang kedua ialah pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa. Dan yang ketiga adalah kelestarian lingkungan. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, penduduk di DKI Jakarta pada Februari 2022 berjumlah 11,26 juta jiwa. Sementara daerah sekitar seperti Banten menempati posisi kelima dengan jumlah 12,03 juta jiwa. Dan Jawa Barat di peringkat pertama dengan jumlah penduduk 48,22 juta jiwa. Sementara itu, dan yang terhormat, penduduk di Kalimantan Timur hanya berjumlah 3,89 juta jiwa. Maka dengan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan dapat mengurangi
mengurangi kepadatan penduduk di DKI Jakarta, khususnya mereka yang bekerja pada sektor pemerintahan. Alasan berikutnya Dewan Juri yang terhormat, pemerataan ekonomi menjadi hal yang tidak kalah penting. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta terletak pada angka 3,56%, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur hanya terletak pada angka 2,48%. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, pemindahan ibu kota negara dapat menghapus istilah Java sentris, yaitu pertumbuhan ekonomi yang hanya terpusat di Pulau Jawa. Lebih jauh Dewan Juri yang terhormat, banyaknya pihak seperti LIPI, LAPAN, NASA yang memprediksi bahwa 10 hingga 30 tahun ke depan Jakarta akan tenggelam. Kepala Environment Engineering Universitas Airlangga Dr. Eko Prasetyo Kuncoro SPDA mengatakan fenomena pemanasan global menjadi penyebab para ahli memprediksi DKI Jakarta akan tenggelam pada tahun 2030. Selanjutnya, Profesor Riset Bidang Meteorologi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Edi Hermawan menyatakan bahwa perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, dan penurunan permukaan tanah dapat menjadi penyebab Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050. Kenaikan air laut 0,1 hingga 8 cm di Jakarta tidak dapat kita abaikan begitu saja. Selanjutnya, Dewan Juri terhormat, pembangunan ibu kota negara baru yang akan dilaksanakan dalam 5 tahap sejalan dengan prinsip intergenerational equality atau keadilan antar generasi dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini digagas oleh Badan Bentukan PBB, The World Commission on Environment and Development, di mana prinsip ini menitik beratkan pada pembangunan yang melibatkan setiap generasi dengan tetap memelihara lingkungan alam dari kerusakan. Yang mana Dewan Juri terhormat, hal ini sejalan dengan konsep Smart Green City yang digagas dalam pembangunan ibu kota negara yang baru. Dewan Juri yang terhormat, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sudikno Purwokusumo, bahwa kepastian hukum adalah jaminan hukum akan dijalankan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Sebagai perbandingan, Dewan Juri yang terhormat, negara Malaysia telah berhasil memindahkan ibu kota negaranya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, di mana hal ini terbukti efektif dalam mengurangi kemacetan di Kuala Lumpur dan menstabilkan kinerja pegawai pemerintah. Selanjutnya, dalam bidang pemerataan penduduk, pada tahun 2010 penduduk di Putrajaya hanya sekitar berjumlah 70.000 orang, sementara pada tahun 2020 jumlahnya bertambah menjadi 110.000 orang. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, dalam studi yang dikemukakan oleh Bappenas, negara Brazil juga berhasil memindahkan ibu kota negaranya dari Rio de Janeiro ke Brasilia, di mana tidak adanya kerugian ekonomi yang dialami oleh Rio de Janeiro dan Brasilia mengalami dampak positif yang sangat signifikan. Lebih jauh, Dewan Juri yang terhormat, pembangunan fasilitas publik, perumahan, serta sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi daya tarik perpindahan penduduk ke ibu kota negara yang baru guna mendukung aktivitas pemerintahan selaku pusat administrasi negara. Selanjutnya, Dewan Juri terhormat, sejatinya pemindahan ibu kota negara bukan merupakan hal yang baru, di mana pada tahun 2013 Presiden SBY sempat merencanakan hal yang sama ketika berkunjung ke Kazakhstan, di mana negara ini berhasil memindahkan ibu kota negaranya dari Almaty ke Astana. Sepakat dengan teori utilitarianism oleh Jeremy Bentham, the greatest happiness of the greatest number, kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak orang. Maka kami sampai dengan akhir argumentasi kali ini menyatakan sepakat dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu pemindahan ibu kota negara. Sekian dan terima kasih. Yang terhormat dan insan yuris yang berbahagia, telah sampailah kita di akhir perdebatan. Dengan demikian, dari beberapa pernyataan yang dijelaskan oleh rekan-rekan kami, dapat ditarik benang merah bahwa isu pemindahan ibu kota negara sudah ada sejak zaman kemerdekaan Indonesia, tepatnya tahun 1949. Adapun poin argumentasi mengapa pemindahan ibu kota negara ini merupakan pilihan yang tepat, diantaranya ialah pemerataan penduduk, pemerataan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta menghilangkan istilah Java sentris yang melekat di Indonesia. Selanjutnya, konsep Smart Green City yang diusung pemerintah dalam pembangunan ibu kota negara baru sejalan dengan prinsip keadilan antar generasi dalam pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh Badan Bentukan PBB, di mana titik beratnya adalah pada pembangunan yang melibatkan setiap generasi dengan tetap memelihara lingkungan alam dari kerusakan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sejalan dengan teori kepastian hukum yang digagas oleh Sudikno Purwokusumo, yakni adanya jaminan suatu hukum akan dijalankan bersifat umum, mengikat semua orang, dan bersifat menyamaratakan.
Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan beberapa gagasan yang dapat mendukung suksesnya pemindahan ibu kota negara, yakni yang pertama, ketika digunakan konstruksi pemerintahan adalah otorita, maka diperlukan peraturan yang mengatur secara khusus terkait penyerapan aspirasi rakyat, karena fungsi DPRD sebagai konsep perwakilan rakyat dihilangkan. Yang kedua, menjadi kekhawatiran yakni terkait keberlanjutan pembangunan ketika pergantian kuasa atau presiden. Maka harus ada suatu aturan atau regulasi yang mengatur terkait keberlangsungan pembangunan. Jalan-jalan ke kota Solo, jangan lupa beli buah naga. Kami dari tim Pro tetap setuju dengan pemindahan ibu kota negara. Sekian dan terima kasih.